Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Sahabat Tambang. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas bagaimana cara untuk mengolah data survei, kemudian membuat garis kontur dan menghitung cut and fill. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial kembali, yaitu bagaimana cara membuat geologi database kemudian mengimpor data drill hole dari software Surpak. Sebelum masuk ke tutorial, mari sama-sama kita dukung channel ini agar dapat berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman semua dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, silahkan di subscribe, karena hanya 15% dari penonton channel ini yang sudah subscribe dan sisanya menjadi penonton gelap. Agar teman-teman semua keluar dari zona kegelapan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai saja tutorialnya. Sebelum masuk ke software Surpak, akan kita bahas terlebih dahulu data-data apa saja yang perlu kita siapkan ketika ingin membuat geologi database. Yang pertama itu data kolar, kemudian data litologi, data survei, dan data topografi. Di sini data-data ini saya gunakan pada studi kasus batubara. Jika teman-teman studi kasusnya biji, biasanya terdapat satu data lagi, yaitu data assay. Data assay ini merupakan data kadar dari biji tersebut. Yang pertama yaitu data kolar. Data kolar ini meliputi pada kolom pertama ini drill ID atau nama drill hole, kemudian kolom kedua koordinat Y, kolom ketiga koordinat X, kolom keempat elevasi, kolom kelima total depth atau kedalaman bor, kolom keenam ini deskripsi lubang bor. Selanjutnya litologi. Pada data litologi ini sama pada kolom pertama yaitu hole ID, pada kolom kedua ini top depth, kemudian kolom ketiga base depth, dan kolom keempat ini adalah litologinya. Selanjutnya data survei. Data survei ini meliputi sama saja pada kolom pertama hole ID, pada kolom kedua ini total depth, dan kolom ketiga ini deep. Ini adalah deep lubang bor kita, karena kita menggunakan bor vertikal, berarti deepnya di sini diisi minus 90. Sedangkan ini azimutnya kita nolkan saja. Selanjutnya data topografi. Data topografi ini meliputi yang pertama koordinat Y, kemudian koordinat X, dan selanjutnya elevasi. Untuk mengimpor data topografi ini ke dalam Surpak dan mengubahnya menjadi kontur telah saya jelaskan pada video sebelumnya, silahkan ditonton saja. Baiklah, langsung saja kita ke software Surpaknya. Yang pertama, jangan lupa kita tampilkan terlebih dahulu menu edit dan menu hide display. Selanjutnya kita cari folder yang kita ingin jadikan directory. Kemudian pilih foldernya, klik kanan, check work directory. Nah, selanjutnya kita akan membuat geologi database. Pertama klik database, kemudian database, pilih open atau new. Nah, selanjutnya beri nama untuk database kita. Apply lagi. Pada database tipe kita pilih paradox, kemudian apply. Di sini kita ketikkan format baru untuk data litologi kita ketikkan saja litologi, kemudian apply. Di sini terdapat beberapa pilihan, pertama kolar, survei, transaction, style, kemudian litologi. Yang perlu kita ubah yaitu litologi. Bisa kita lihat pada tab litologi ini hanya terdapat kolom hole ID, kemudian sum ID, depth from atau top depth, kemudian depth to atau base depth. Sedangkan pada data litologi kita mempunyai data litologi pada kolom kelima. Nah, sekarang kita buat kolom baru untuk mengisi data litologi kita dengan cara ketikkan di sini litologi, kemudian apply.
Nah, setelah itu kita impor data-data tadi dengan cara klik database, pilih database, kemudian impor data. Kita samakan saja namanya dengan database kita. Kita klik saja apply, kemudian apply lagi. Terdapat 5 pilihan karena yang kita punyai hanya data Collar, survei, dan litologi. Kemudian kita hapus saja untuk data translation, kemudian style. Kemudian apply. Baiklah, untuk kolom ini harus kita sesuaikan dengan data-data yang kita punya. Yang pertama untuk Collar, kita buka terlebih dahulu data Collarnya. Nah, ini dia. Pada data ini, data whole ID itu terletak pada kolom pertama. Kita lihat data kita, whole ID itu kolom pertama, kemudian kolom kedua koordinat Y. Ini dia kolom kedua. Kemudian kolom ketiga koordinat X, kolom keempat elevasi, kemudian kolom kelima ini total depth atau max depth, dan kolom keenam ini whole path atau deskripsi lubang bor. Di sini bisa kita lihat pada data survei kolom pertama itu whole ID, kolom kedua itu depth, kolom ketiga deep, kemudian kolom keempat azimuth. Itu sudah sama formatnya dengan data kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu data litologi, kita buka. Nah, untuk data litologi ini pada kolom pertama yaitu whole ID sama, kemudian kolom kedua sum ID. Karena kita tidak menggunakan sum ID ini, jadi kita matikan saja. Nah, kemudian depth from ini atau top depth ini kita ganti ke kolom nomor 2. Kemudian depth to atau base depth ini kita ganti ke kolom nomor 3. Selanjutnya litologi ini kita ganti ke kolom nomor 4. Nah, di sini sudah sesuai dengan data yang kita punya. Selanjutnya apply saja. Nah, di sini kita masukkan data-data yang kita punya tadi. Yang pertama data Collar, selanjutnya data survei, dan data litologi. Kemudian apply. Baiklah, datanya sudah kita impor. Selanjutnya kita masuk ke setting drill hole-nya. Cara klik database latihan, kemudian pilih display drill hole. Nah, sini ada beberapa setting yang harus kita setting. Yang pertama untuk table ini kita pilih Collar, kemudian filenya whole ID. Ini adalah warna untuk batang lubang bor kita. Terserah teman-teman mau pakai apa. Selanjutnya masuk ke Collar style. Di sini terdapat beberapa pilihan. Collar marker ini adalah tampilan paling atas untuk titik bor teman-teman. Terdapat beberapa tampilan. Di sini saya biarkan saja. Kemudian file ini kita pilih whole ID. Ini agar whole ID kita muncul pada saat pengimportan. Kemudian geologi patternnya di sini pilih litologi. Filenya pilih litologi juga. Label sama, pilih litologi. Litologi lagi. Kemudian untuk grafik sama, pilih litologi juga. Filenya litologi. Depth marker ini bisa teman-teman gunakan atau tidak. Depth marker ini adalah sama dengan ruler. Jadi nanti jika teman-teman pilih akan terdapat ruler per elevasi dari bor teman-teman yang paling atas sampai paling bawah. Di sini coba saya gunakan. Kemudian apply saja. Apply lagi. Nah, inilah teman-teman, lubang bor kita sudah muncul. Bisa kita lihat. Nah, inilah depth marker tadi.
Di sini saya akan mematikan saja demakernya. Kita lihat litologinya masih dalam satu warna dengan batang bornya. Untuk mengubah warna litologi ini, kita masuk ke database lagi, kemudian pilih drill hole display style. Selanjutnya masuk ke data litologi, kemudian pilih litologi, kemudian pilih add new style. Untuk kode ini kita samakan dengan kode data litologi kita. Di sini saya ganti OB. Graphic color ini pilih warna yang ingin teman-teman gunakan. Di sini saya ingin gunakan warna kuning untuk OB. Kemudian line-nya pilih properties. Di sini saya gunakan line yang paling besar agar ketika di zoom up itu kelihatan. Kemudian oke. Selanjutnya kita tambah lagi stylenya untuk batu bara. Warnanya saya pilih merah. Oke, kemudian line-nya saya maksimalkan saja. Nah, selanjutnya apply. Bisa kita lihat itu warnanya sudah berubah. Di sini bisa kita lihat UB-nya dan batu baranya warnanya berubah. Untuk menyimpan drill hole yang sudah tampil ini, teman-teman harus merekam terlebih dahulu settingan pada display drill hole tadi dengan cara kita matikan dulu layarnya. Kemudian pilih record ini, new record, kita klik. Kemudian masukkan namanya, ketikkan drill hole, apply. Nah, kemudian teman-teman ulangi lagi langkah-langkah untuk menampilkan drill hole tadi. Sama seperti kita mengimport pertama tadi. Akhirnya kita matikan saja, kemudian apply lagi. Nah, disitu sudah tampil, kita matikan recordnya. Bisa kita lihat di sini sudah ada record dari drill hole tadi. Coba kita buka. Nah, ini sudah muncul dia, teman-teman. Berarti hasil record pengimportan tadi telah berhasil. Nah, inilah hasilnya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengulangi langkah-langkah setting display drill hole lagi jika ingin membuka file drill hole kita. Langsung buka saja dari rekaman drill hole tadi. Nah, inilah hasilnya. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen agar saya semangat untuk membuat video-video tutorial terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.